Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia wajib tahu. Bapak Ibu, para sesepuh yang saya hormati di seluruh pelosok Nusantara. Mari kita bicara tentang sebuah kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Sebuah ritual yang kita anggap sebagai sumber kebersihan, kesegaran, dan kesehatan. Kegiatan itu adalah mandi. Kita mandi untuk membersihkan diri dari kotoran, untuk menyegarkan badan setelah seharian bekerja, atau untuk memulai hari dengan penuh semangat. Mandi terasa begitu nikmat, begitu menyehatkan, dan begitu sederhana, sehingga tidak pernah terlintas sedikit pun di dalam benak kita bahwa di balik kesederhanaan itu tersembunyi sebuah bahaya yang mengancam. Bagaimana jika saya katakan bahwa aktivitas mandi yang kita anggap menyehatkan itu, jika dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang terlarang, justru bisa menjadi pemicu terakhir dari sebuah malapetaka? Bagaimana jika kesegaran yang Anda rasakan dari guyuran air itu ternyata bisa menjadi pencetus serangan stroke yang melumpuhkan atau serangan jantung yang merenggut nyawa secara mendadak? Ini bukan takhayul, Bapak Ibu. Ini adalah sebuah peringatan medis yang sangat serius, yang wajib diketahui oleh setiap orang, terutama kita yang sudah memasuki usia 60 tahun ke atas. Perkenalkan kembali, saya Dr. Slamet Wibowo. Saya merasa wajib membuat video ini karena terlalu sering saya mendengar atau menangani kasus darurat di rumah sakit yang ceritanya dimulai dari satu tempat yang sama, kamar mandi. Pasien datang dengan kondisi stroke berat atau serangan jantung, dan saat ditanya kronologinya, keluarga sering menjawab, "Tadi Bapak baru selesai mandi, Dok. Tiba-tiba di dalam kamar mandi langsung jatuh tidak sadarkan diri." Atau, "Ibu saya ditemukan tergeletak di kamar mandi setelah mandi malam." Mengapa ini sering terjadi? Ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini terjadi karena tubuh seorang lansia yang pembuluh darahnya sudah tidak seelastis dulu dan jantungnya sudah tidak sekuat dulu, sangat rentan terhadap perubahan suhu dan sirkulasi darah yang drastis. Mandi, terutama dengan air dingin atau pada waktu-waktu tertentu, bisa menciptakan sebuah shock atau kejutan bagi sistem kardiovaskular kita. Kejutan inilah yang bisa memicu pecahnya pembuluh darah di otak atau menyebabkan jantung mengalami gangguan irama fatal. Selama ini, kita hanya fokus pada apa yang kita makan. Tapi kita sering lupa bahwa apa yang kita lakukan pada tubuh kita dari luar, seperti mandi, juga memiliki dampak yang sangat besar. Maka dari itu, dengarkan saya baik-baik. Anggap informasi ini sebagai sabuk pengaman untuk jantung dan otak Anda. Hari ini, saya akan bongkar tuntas 3 waktu terlarang untuk mandi bagi para lansia, beserta penjelasan medis di baliknya yang akan saya sampaikan dengan bahasa sesederhana mungkin. Saya akan tunjukkan mengapa mandi di waktu-waktu ini bisa berbahaya, dan bagaimana cara kerja tubuh kita meresponsnya. Saya juga akan berikan solusinya, yaitu aturan mandi yang aman agar kita tetap bisa bersih dan segar tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Tetaplah bersama saya, karena waktu terlarang pertama adalah yang paling sering kita langgar di malam hari karena gerah. Waktu terlarang kedua berkaitan dengan kebiasaan kita setelah makan. Dan waktu terlarang ketiga adalah saat tubuh kita berada dalam kondisi paling lemah. Jika keselamatan jiwa Anda dan orang-orang yang Anda cintai adalah prioritas utama, sebagai tanda keseriusan kita, ketik di kolom komentar, "Saya mandi aman." Mari kita mulai melindungi diri kita dari bahaya yang datang dari kebiasaan kita sendiri. Waktu terlarang pertama adalah mandi di malam hari, terutama dengan air dingin. Saya tahu, di negara kita yang beriklim tropis ini, cuaca malam hari seringkali masih terasa panas dan gerah. Mandi sebelum tidur rasanya begitu menyegarkan dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi bagi lansia, kebiasaan ini adalah sebuah perjudian yang sangat berbahaya. Izinkan saya jelaskan mengapa. Tubuh kita memiliki suhu inti yang harus dijaga agar tetap stabil. Saat kita mengguyur tubuh kita dengan air dingin secara tiba-tiba, terutama di malam hari, saat suhu tubuh alami kita mulai menurun untuk persiapan tidur, tubuh akan mengalami syok suhu. Sebagai respons untuk menjaga agar suhu inti tidak anjlok, otak akan memerintahkan pembuluh darah di seluruh permukaan kulit kita untuk menyempit secara drastis.
Proses ini disebut vasokonstriksi. Bayangkan pembuluh darah kita seperti ribuan selang kecil. Saat terjadi vasokonstriksi, semua selang itu seolah dicekik atau dipencet hingga diameternya menjadi sangat kecil. Apa akibatnya? Volume darah yang harus dipompa oleh jantung tetap sama, tapi ia harus melewati lorong-lorong yang jauh lebih sempit. Ini akan menyebabkan tekanan di dalam pembuluh darah melonjak secara instan dan sangat tinggi. Bagi orang muda yang pembuluh darahnya masih elastis, mungkin tubuhnya masih bisa mentolerir lonjakan tekanan ini. Tapi bagi kita para lansia yang dinding pembuluh darahnya seringkali sudah kaku karena penumpukan plak kolesterol, aterosklerosis, dan tekanan darahnya mungkin sudah tinggi, lonjakan tekanan mendadak ini bisa menjadi malapetaka. Pembuluh darah yang sudah rapuh di otak bisa pecah seperti balon yang ditiup terlalu kencang. Inilah yang disebut sebagai stroke hemoragik atau stroke perdarahan, jenis stroke yang paling mematikan. Selain itu, lonjakan tekanan darah yang ekstrim ini akan memberikan beban kerja yang luar biasa berat bagi jantung. Jantung dipaksa memompa melawan tekanan yang sangat tinggi yang bisa memicu nyeri dada, angina, atau bahkan serangan jantung pada orang yang sudah memiliki penyakit jantung koroner. Saya teringat kisah tragis Pak Warto dari Tegal, 67 tahun, beliau punya riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol. Suatu malam, karena merasa sangat gerah, beliau memutuskan untuk mandi dengan air sumur yang dingin. Menurut kesaksian istrinya, tidak lama setelah masuk kamar mandi, terdengar suara gaduh seperti ada yang terjatuh. Saat didobrak, Pak Warto sudah tergeletak tidak sadarkan diri di lantai kamar mandi. Beliau mengalami stroke perdarahan yang masif dan nyawanya tidak tertolong. Semua terjadi begitu cepat hanya karena segayung air dingin di waktu yang salah. Waktu terlarang kedua, yang ini juga sangat sering kita langgar karena ketidaktahuan, yaitu mandi segera setelah makan besar, terutama mandi dengan air hangat. Banyak yang berpikir, habis makan, badan berkeringat, enaknya langsung mandi air hangat biar segar. Bapak Ibu, ini adalah pemikiran yang keliru dan bisa memicu perebutan darah di dalam tubuh kita. Begini penjelasannya. Setelah kita makan besar, terutama makanan yang kaya karbohidrat dan lemak, tubuh kita akan memprioritaskan proses pencernaan. Otak akan mengirimkan perintah untuk melebarkan pembuluh darah di sekitar organ pencernaan kita, seperti lambung dan usus. Tujuannya adalah untuk mengirimkan aliran darah dalam jumlah besar ke area tersebut, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan untuk mencerna makanan dan menyerap sari-sarinya. Di saat yang bersamaan, jika kita langsung mandi dengan air hangat, tubuh kita akan merespons panas dari luar dengan cara melebarkan pembuluh darah di permukaan kulit, vasodilatasi. Tujuannya adalah untuk membuang panas tubuh dan menjaga suhu inti tetap stabil. Nah, disinilah perang itu terjadi. Di satu sisi, sistem pencernaan kita sedang berteriak minta pasokan darah yang banyak. Di sisi lain, sistem kulit kita juga berteriak minta pasokan darah yang sama banyaknya. Tubuh kita menjadi bingung, harus memprioritaskan yang mana. Bagi tubuh lansia yang volume darahnya dan kemampuan pompa jantungnya sudah terbatas, kondisi perebutan darah ini bisa menjadi sangat berbahaya. Aliran darah yang seharusnya difokuskan ke organ-organ vital seperti jantung dan otak menjadi berkurang drastis karena harus terbagi ke pencernaan dan kulit. Apa akibatnya? Otot jantung bisa mengalami kekurangan pasukan darah dan oksigen, memicu nyeri dada hebat atau serangan jantung. Otak juga bisa mengalami hal yang sama. Kekurangan pasokan darah secara tiba-tiba bisa menyebabkan pusing hebat, kehilangan kesadaran, atau stroke iskemik, stroke penyumbatan. Saya punya pasien bernama Ibu Susanti, 64 tahun dari Surabaya. Beliau punya kebiasaan, setiap kali setelah makan malam, beliau langsung mandi air hangat untuk relaksasi. Suatu hari, saat sedang mandi, beliau tiba-tiba merasa dadanya sesak seperti ditindih beban berat, keringat dingin bercucuran, dan pandangannya gelap. Beruntung, beliau masih sempat berteriak minta tolong sebelum pingsan. Setelah diperiksa di rumah sakit, beliau ternyata mengalami serangan jantung ringan. Dokter menjelaskan bahwa kebiasaannya mandi air hangat setelah makan menjadi pemicunya,
karena jantungnya yang memang sudah ada sedikit penyempitan menjadi sangat kekurangan pasukan darah saat tubuhnya mengalami perebutan darah tersebut. Jadi, cara yang benar adalah berikan jeda waktu yang cukup setelah makan besar. Tunggu minimal 1 hingga 2 jam sebelum Anda mandi. Berikan kesempatan bagi tubuh Anda untuk menyelesaikan tugas beratnya mencerna makanan terlebih dahulu, baru setelah itu Anda bisa membersihkan diri dengan aman. Waktu terlarang ketiga adalah mandi saat kondisi tubuh sedang sangat lelah atau tepat setelah bangun tidur. Banyak dari kita yang berpikir, badan capek sekali, mandi biar segar, atau bangun tidur badan lengket, langsung mandi biar fresh. Logika ini ada benarnya, tapi bagi tubuh lansia, ini bisa menjadi bumerang. Saat tubuh kita dalam kondisi sangat lelah setelah beraktivitas, atau saat baru bangun tidur di mana sistem tubuh kita belum sepenuhnya bangun dan beradaptasi, sistem saraf otonom kita yang mengatur fungsi-fungsi otomatis seperti detak jantung dan tekanan darah berada dalam kondisi yang tidak stabil. Dalam kondisi yang rapuh ini, jika kita langsung memberikan kejutan suhu dari air mandi, baik dingin maupun panas, sistem saraf otonom kita bisa mengalami syok. Responsnya bisa menjadi kacau dan tidak terduga. Tekanan darah bisa tiba-tiba melonjak tinggi, atau sebaliknya, bisa turun drastis, hipotensi ortostatik. Penurunan tekanan darah yang drastis inilah yang sering menyebabkan orang merasa pusing, mata berkunang-kunang, dan akhirnya pingsan di kamar mandi. Jatuh di kamar mandi sangat berbahaya bagi lansia karena bisa menyebabkan patah tulang panggul atau cedera kepala yang fatal. Pada kasus yang lebih parah, syok pada sistem saraf otonom ini juga bisa memicu gangguan irama jantung yang berbahaya, yang kembali lagi beresiko menyebabkan henti jantung mendadak. Oleh karena itu, jika Anda merasa sangat lelah, istirahatlah dulu. Rebahkan badan, tenangkan nafas, minum segelas air putih hangat. Berikan waktu tubuh Anda untuk pulih setidaknya 30 menit. Setelah merasa lebih stabil, barulah mandi. Begitu pula saat bangun tidur. Jangan langsung melompat dari tempat tidur dan masuk ke kamar mandi. Lakukan peregangan ringan di atas tempat tidur. Duduk dulu di tepi ranjang selama beberapa menit. Biarkan tubuh dan tekanan dada Anda beradaptasi dengan posisi tegak. Setelah merasa benar-benar sadar dan stabil, barulah Anda pergi mandi. Setelah mengetahui 3 waktu terlarang ini, lalu bagaimana aturan mandi yang aman dan menyehatkan bagi kita para lansia? Saya akan berikan aturan emas mandi aman. Tolong ingat dan praktekkan ini. Aturan pertama, pilih waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk mandi bagi lansia adalah di sore hari, sekitar jam 3 hingga jam 5 sore. Di waktu ini, suhu tubuh kita masih cukup hangat, tekanan darah cenderung lebih stabil, dan mandi di waktu ini bisa membantu membersihkan tubuh setelah beraktivitas seharian, sekaligus memberikan efek relaksasi sebelum malam tiba. Aturan kedua, gunakan air hangat kuku. Hindari air yang terlalu dingin atau terlalu panas. Air hangat suam-suam kuku adalah suhu yang paling ideal. Ia cukup untuk membersihkan kotoran dan minyak di kulit tanpa menyebabkan syok suhu pada pembuluh darah kita. Air hangat juga bisa membantu merelaksasi otot-otot yang tegang. Aturan ketiga, dan ini sangat penting, adalah tata cara membasuh tubuh. Ini adalah kearifan orang tua zaman dahulu yang ternyata sangat logis secara medis. Jangan pernah langsung mengguyur kepala atau dada Anda terlebih dahulu. Itu bisa menyebabkan kejutan pada jantung dan otak. Mulailah dari bawah ke atas. Basuhlah kedua telapak kaki Anda terlebih dahulu, lalu naik ke betis, paha, hingga perut dan pinggang. Biarkan tubuh bagian bawah beradaptasi dulu dengan suhu air. Setelah itu, barulah basuh kedua lengan Anda, bahu, dan punggung. Dan yang terakhir, barulah basuh kepala dan wajah Anda. Metode adaptasi bertahap ini akan mencegah terjadinya perubahan suhu dan tekanan darah yang drastis di dalam tubuh, sehingga mandi menjadi jauh lebih aman. Aturan keempat,
Jangan mandi terlalu lama. Bagi lansia, mandi selama 5 hingga 10 menit sudah lebih dari cukup. Berlama-lama di kamar mandi, terutama dengan air hangat, bisa menyebabkan kulit menjadi kering dan juga meningkatkan resiko terpeleset. Aturan kelima, pastikan keamanan kamar mandi. Gunakan karpet anti licin di lantai. Pasang pegangan atau handlebar di dinding dekat pancuran atau bak mandi. Dan pastikan penerangan di kamar mandi cukup terang. Ini untuk mencegah resiko jatuh yang sangat berbahaya. Dengan mengikuti kelima aturan emas ini, kegiatan mandi yang tadinya bisa menjadi ancaman akan kembali menjadi sebuah ritual yang aman, menyehatkan, dan menyenangkan. Bapak Ibu yang saya cintai, kesehatan kita di usia senja seringkali ditentukan oleh hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Siapa sangka, kapan dan bagaimana kita mandi ternyata memiliki dampak yang begitu besar pada keselamatan jantung dan otak kita. Pengetahuan adalah kuncinya. Hari ini, Bapak dan Ibu sudah mengetahui 3 waktu terlarang untuk mandi. Di malam hari dengan air dingin, segera setelah makan besar, serta saat tubuh sangat lelah atau baru bangun tidur. Dan Anda juga sudah mengetahui 5 aturan emas untuk mandi dengan aman. Sekarang, tugas Anda adalah mempraktekkannya dengan disiplin dan yang tidak kalah penting, membagikan pengetahuan ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Beritahu pasangan Anda, beritahu anak Anda, beritahu teman-teman Anda. Banyak sekali lansia di luar sana yang masih belum tahu akan informasi penting ini. Mereka masih terus melakukan kebiasaan-kebiasaan beresiko itu setiap hari, tanpa menyadari bahaya yang mengancam di balik pintu kamar mandi mereka. Mari kita menjadi duta kesehatan bagi lingkungan kita. Jangan biarkan ada lagi cerita duka yang berawal dari kamar mandi. Jangan biarkan kesegaran sesaat harus dibayar dengan kelumpuhan atau nyawa. Pilihan ada di tangan kita. Memilih untuk tetap dengan kebiasaan lama yang beresiko atau memilih untuk berubah demi masa tua yang lebih aman dan sehat. Saya yakin Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang bijaksana yang akan memilih pilihan kedua. Ingatlah selalu, tubuh kita di usia senja ini adalah sebuah kristal yang indah namun rapuh. Kita harus merawatnya dengan penuh kelembutan, perhatian, dan tentu saja dengan ilmu yang benar. Jika Bapak dan Ibu merasa video ini telah membuka wawasan Anda dan sangat bermanfaat, saya dengan tulus meminta dukungan Anda. Tekan tombol suka dan tolong bagikan video ini seluas-luasnya. 1 kali Anda berbagi bisa jadi telah menyelamatkan 1 nyawa. Jangan lupa untuk berlangganan atau subscribe channel ini, karena saya akan terus berkomitmen untuk menyajikan informasi-informasi kesehatan penting lainnya yang disajikan khusus untuk kita, para lansia Indonesia. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian Anda. Mari kita jaga diri, mari kita saling menjaga. Semoga Tuhan senantiasa melindungi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.